salah satu tips untuk menentukan catokan yang sesuai dengan karakter rambut kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah bahan plaits. Kita nggak pernah ngeh kan kalau misalnya catokan A sampai Z itu ternyata punya bahan plaits yang beda-beda, atau kita sebenarnya ngeh nih bahan plaitsnya beda. Cuman bedanya apa sih? Hey, balik lagi ke channel Almira Elda. Di video kali ini aku bukan mau review nih, tapi aku mau sharing sambil ngobrol-ngobrol ke kalian. Khususnya buat kalian yang sering banget catokan, tapi kalian nggak pernah ngeh nih sama hal satu ini. Siapa sih hari ini cewek-cewek yang nggak catokan? Apalagi kalian yang nggak hijab ya. Catokan tuh udah kayak keseharian yang lumayan rutin buat cewek-cewek, karena udah mulai nih di sosial media, di YouTube gitu kan, di-share cara catokan badai, apa macam-macam, di TikTok pun juga iya. Nah, buat kalian yang sering catokan, aku punya satu pertanyaan. Kalian pernah nggak sih beli catokan dan kalian tuh tahu gitu, kalian mau beli catokan yang kayak apa, yang sesuai dengan karakter rambut kalian yang seperti apa? Pernah nggak sih? Kan kalau hasil pengamatan aku nih, ke diri sendiri, bahkan ke teman-teman nih, aku ngamatin teman-teman aku dan sekitar aku. Kalau misalnya beli skincare itu kan kita biasanya ngelihat orang, selebgram, artis ataupun beauty vlogger kan nggak serta-merta beli nih. Kita tuh tingkat ketertarikannya nggak langsung 99%, aku mau beli nih besok pas lagi shopping sale. Kan nggak kayak gitu. Kita harus lihat dulu nih si beauty vlogger ini karakteristik rambutnya seperti apa ya, terus bisa cocok nggak ya kira-kira sama aku, dan sama nggak sih tingkat sensitivitas kulitnya, misal kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian beli catokan, kalian kan pasti ngelihatnya ini orang common nggak di aku, misal artis kayak atau BA-nya, brand ambassador-nya, itu kamu kenal apa nggak pertama itu. Yang kedua, hasilnya di rambut seperti apa. Terus pakai teknologi apa nih, kalau teknologinya itu gimmicknya menarik gitu ya, kalian tingkat ketertarikan untuk belinya kan makin tinggi. Misal harganya mahal pun mungkin kalian akan bulan depan kayak atau 3 bulan lagi deh beli. Udah ada gambaran nih, apalagi buat kalian yang punya kepentingan keperluan terhadap catokan, pasti kan udah ada gambaran kan kapan mau beli. Nah, yang di sini aku mau share salah satu tips untuk menentukan catokan yang sesuai dengan karakter rambut kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah bahan plaits. Kita nggak pernah ngeh kan kalau misalnya catokan A sampai Z itu ternyata punya bahan plaits yang beda-beda, atau kita sebenarnya ngeh nih bahan plaitsnya beda. Cuman bedanya apa sih? Terus kalau dia pakai titanium itu gimana? Kalau dia pakai seramik itu gimana? Turmalin itu gimana? Kan kita nggak tahu tuh bedanya apa. Nah, aku mau share salah satunya yang aku tahu itu ada 5. Yang pertama, itu terbuat dari logam biasa, metal atau logam. Aku nggak tahu dia logam apa, cuman dia logam yang biasanya dicatokan yang affordable gitu ya. Yang selanjutnya adalah logam pakai coating seramik. Terus ada juga yang full seramik dan ada yang pakai bahan turmalin. Terus ada juga yang pakai titanium. Titanium ini sebenarnya juga logam, cuman logam yang beda gitu ya. Dia punya sifat-sifat yang lebih positif gitu untuk rambut. Cuman nanti aku jelasin nih. Jadi kalau yang logam, yang pertama nih, yang paling bawah nih logam, itu aku pernah dengar cerita teman aku kalau catokannya itu bisa bengkok, bisa ngelengkung gitu ya. Salah satu plaitsnya kan ada 2 plaits nih. Ya, salah satu plaitsnya itu tuh ngelengkung karena sering dipakai. Dia tanya sama aku, catokan aku itu kan aku pakai Joe Saber ya. Itu dia ngelengkung nggak plaitsnya? Nah, setelah aku cari tahu, yang membedakan adalah bahan plaitsnya. Kalau punya aku itu pakai full seramik. Kalau dia kemungkinan dengan adanya fakta bahwa catokannya bisa ngelengkung, itu kemungkinan dia pakai logam.
yang 100% logam. Kalian tahu sendiri lah kalau logam itu penghantar panasnya itu cepat, panas banget, dan sebenarnya panas banget ini bisa jadi plus minus gitu. Ada orang yang nyari catokan yang panas banget, ada yang nggak mau terlalu panas. Sebenarnya yang bagus tuh panas banget, panas, cepat, tapi nggak ngerusak rambut. Nah kalau logam ini masalahnya dia ngerusak rambut, dia tidak mendistribusikan panas secara merata ke seluruh plates. Dia tuh panasnya cuma ada spot-spot tertentu. Jadi di rambut itu ada yang rusak banget, ada yang biasa aja, ada yang nggak panas. Ini tuh jadi catatan penting ya kalau misalnya kalian mau bercatokan. Saran aku jangan pakai yang bahannya logam atau metal itu tadi. Terus dia juga selain merusak rambut, dia juga mudah bengkok gitu, cekung, dan hasilnya pun nggak maksimal. Itu bisa ngerusak rambut yang sampai rambut itu tuh, pernah nggak sih yang keseringan pakai catokan terus dia nggak bisa di styling lagi karena saking nggak ada nyawanya itu rambut. Nah kalau kalian pakai logam, rambut kalian bisa kayak gitu. Terus kalau yang seramik, kita ngomongin seramiknya dulu ya. Seramik ini, aku sambil bawa catatan. Seramik ini tuh sebenarnya kalau kemampuan menghaluskan rambut itu dia bagus, dia halus hasilnya. Cuman tingkat panasnya, dia tuh kalau misalnya panasnya tuh terhitung cepat. Cuman nggak secepat bahan turmalin sama titanium. Dia kalau dibandingin dua itu dia malah cukup lambat. Tapi sebenarnya secara rata-rata dia cepat panas gitu ya. Dan dia tuh merata, dia nggak ada spot-spot panas tertentu. Jadi rambutnya dapat si panas ini secara merata dan menyeluruh gitu, dan dia menghasilkan rambut yang lebih smooth dan shiny dibandingin si logam tadi. Terus tapi nih daya tahannya dari seramik itu tidak cukup lama gitu ya. Cuman catokan aku itu dia pakai full seramik udah 4 tahun, alhamdulillah sih sampai hari ini belum rusak. Jadi aku nggak tahu nih dibilang lama atau enggaknya itu dalam hitungan berapa tahun. Karena punya aku itu 4 tahun masih fine-fine aja. Sedangkan di beberapa info yang aku baca itu si seramik itu tidak cukup tahan lama karena dia punya kayak pori-pori gitu loh, dan dia mudah rapuh. Gitu, asal nggak kebanting kayaknya sih fine-fine aja. Jadi jangan sampai kebanting ya, ada pecah. Terus itu tadi aku untuk panasnya dia cepat panas tapi nggak secepat sama bahan-bahan yang lain kayak titanium sama turmalin. Kalau untuk tipe rambut, untuk kalian yang rambutnya itu tipis, lurus, dan sensitif, aku sangat menyarankan kalian untuk pakai seramik karena dia tuh panasnya nggak terlalu panas banget. Terus dia tetap bisa menghasilkan hasil yang shiny, yang halus, cuman nggak sepanas yang lainnya gitu. Dan dia juga lebih ramah gitu di rambut ya. Jadi kalau kalian rambutnya keriting banget, ya kurang maksimal hasilnya pakai yang seramik. Terus ada bahan namanya turmalin. Turmalin ini batu mulia. Jadi dia ini juga infonya dia itu menghasilkan negatif ion yang cukup banyak sehingga dia bisa menjaga kelembapan dan rambut itu tetap berkilau. Justru dia memberikan kilau ke rambut. Kalau dari segi kimiawinya kenapa dia bisa kayak gitu aku juga nggak bisa jelasin detail ya. Cuman si negatif ion ini ternyata memiliki dampak yang bagus buat rambut kita, menjaga kelembutan gitu. Jadi hasil yang diberikan dari plates dengan bahan turmalin itu biasanya glossier, smoother gitu. Dan itu karena dia punya mineral yang karena crystalline mineralnya dia tuh punya banyak negatif ion dari crystalline mineral itu tadi gitu. Terus dari tingkat panas dia itu lebih konsisten dan dia itu bisa mendistribusikan panas dengan cepat dan merata. Nggak ada yang namanya spot-spot panas tertentu gitu. Jadi satu plate semua tuh panasnya sama gitu. Cuman karena turmalin ini nih batu mulia, biasanya turmalin ini catokannya mahal. Nah
Aku saranin kalau kalian tetap mau dapet yang manfaat dari turmalin, beli aja catokan yang seramik pakai coating turmalin. Itu biasanya lebih affordable daripada si full turmalin, mahal. Next, ada yang namanya titanium. Titanium ini sebenarnya adalah logam. Dia itu logam yang kuat, dia berkilau dan tahan korosi. Cuman salah satu sifat fisika dari logam itu kan mudah dapat ditempa. Dapat ditempa ini sebenarnya menjadi tanda tanya besar buat aku. Apakah dia mudah ditempa sehingga kalau sering dipakai dia bisa bengkok kayak kekurangan dari yang catokan dengan plates metal atau logam tadi? Nah ini aku nggak tahu karena aku belum benar-benar riset secara langsung pakai catokan titanium secara bertahun-tahun. Aku nggak tahu nih experience-nya di situ. Cuman itu tadi aku cuma menjelaskan sifat fisika dari logam itu kan mudah ditempa. Sedangkan titanium ini salah satu logam juga gitu. Tapi nilai plusnya adalah dia tuh kuat, dia berkilau dan tahan korosi. Kalau si seramik kan mudah rapuh. Nah ini nih, kayak ada plus minusnya masing-masing sih. Gitu. Dan kalau dari di antara semuanya nih, klaimnya si titanium ini extremely incredible, smooth and plusier. Tapi aku belum pernah ngetes satu persatu ya. Jadi ini pendapat secara umum orang-orang yang mengamati tentang bahan plates catokan. Terus kalau dari daya tahan, si titanium ini yang paling tahan karena dia tidak berpori dan dia adalah logam gitu. Untuk tingkat panas atau suhunya, dia paling cepat panas, terus dapat menahan panas dengan baik dan maksimal. Dia juga mendistribusikannya ke seluruh plates. Sebenarnya kalau dari tingkat panasnya, si seramik, turmalin, titanium itu sama-sama mendistribusikan panas dengan baik. Cuman kalau yang paling tinggi tingkat panasnya adalah titanium, paling bawah seramik. Kalau yang turmalin itu tengah-tengah gitu. Terus kalau misalnya kalian rambutnya itu curly, tebal, terus susah diatur gitu ya, itu disarankan pakai titanium gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau pendapat aku pribadi, rambut aku ini kan dia sering di styling, jadi aku lebih suka sama hasil yang bisa memberikan kesan shiny lebih banyak gitu ya. Apa sih, rambutnya lebih berkilau gitu. Setelah catokan bukannya kusem, buluk, rusak, tapi jadinya berkilau. Nah ini kalau pengalaman aku pribadi, hasil seperti itu bisa aku dapatkan dari catokan-catokan yang pakai coating turmalin gitu. Kurang lebih kayak gitu ya penjelasan aku. Untuk kalian mau milih seramik, turmalin atau titanium itu sesuai dengan karakter rambut masing-masing. Jadi jangan lagi yang namanya bercatokan tanpa ngelihat spesifikasinya. Kalian harus lihat dulu spesifikasinya. Terus teknologi A, B, C sampai Z itu tadi tuh sebenarnya kita butuh apa enggak sih? Nah itu salah satu yang mau aku share. Dan ada juga nih catokan, aku cuma nambahan aja ya. Ada catokan yang bisa buat dipakai rambut kering dan juga basah. Nah itu tuh kembali lagi ke kebutuhan kita. Kita semalas apa sih ngeringin rambut? Kalau misalnya buru-buru mau styling biar lebih efisien waktunya, mungkin kalian butuh catokan yang kayak gitu. Tapi kalau kalian lebih sering di rumah, nggak banyak kegiatan gitu ya, nggak buru-buru ngurus anak, ngurus rumah, ngurus kerjaan, mungkin kalian nggak terlalu butuh sama yang bisa dipakai dalam keadaan wet or dry gitu tadi gitu. Jadi lagi-lagi baca dulu speknya dan cek kebutuhan kita seperti apa gitu. Oke, itu yang aku mau share. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan mungkin kalau misalnya kalian punya pengalaman dari catokan-catokan yang lain yang aku sebut tadi, atau kalian mau share hal-hal tertentu yang kaitannya sama yang aku bahas, kalian bisa disampaikan di kolom komen dan nanti kita sharing, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.